Bayangkan, ini seorang anak laki-laki usianya baru 8 tahun, tubuhnya kecil, wajahnya polos, dan setiap hari masih bermain di tanah berdebu di depan rumahnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Namun, di balik senyum itu, tersimpan rahasia yang membuat polisi, psikiater, dan satu negara kehilangan kata-kata. Karena anak ini bukan korban, bukan saksi, melainkan pelaku pembunuhan berantai. Namanya Amarjad Sada. Dan inilah kisah mengerikan yang membuatnya dijuluki pembunuh paling muda dalam sejarah manusia. Latar belakang dan tempat lahir kisah ini bermula di sebuah desa kecil bernama Musahari di distrik Bugusara, negara bagian Bihar, India. Desa ini jauh dari kota, akses pendidikan terbatas, kemiskinan adalah hal biasa, dan hukum seringkali datang terlambat. Di desa seperti ini, anak-anak tumbuh tanpa pengawasan ketat, orang dewasa sibuk bekerja, dan apa yang terjadi di dalam rumah jarang diketahui orang luar. Disinilah Amarjad Sada tumbuh. Siapa Amarjad Sada? Amarjad Sada lahir dari keluarga sederhana, tidak ada catatan militer resmi, tidak pernah terlihat agresif secara ekstrim. Tetangganya menggambarkan sebagai anak pendiam, tidak terlalu menonjol, sering bermain sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa di usia yang bahkan belum memahami benar arti hidup dan mati, ia akan melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima akal manusia. Korban pertamanya adalah sepupunya sendiri, seorang anak kecil. Kejadian sunyi, tidak ada teriakan, tidak ada saksi. Ketika anak itu ditemukan tidak bernyawa, keluarga mengira itu kecelakaan, tidak ada penyelidikan, tidak ada kecurigaan, dan disinilah kesalahan fatal pertama terjadi karena pembunuhan itu tidak pernah terungkap dan Amarjad tidak pernah dihentikan. Pembunuhan kedua adik kandungnya sendiri. Beberapa waktu kemudian tragedi kedua terjadi. Korbannya adik perempuan Amarjad sendiri yang masih bayi, belum genap 1 tahun. Bayi itu ditemukan tidak bernyawa di rumah. Keluarganya hancur, ibunya menangis, ayahnya tidak bisa menerima kenyataan. Namun sekali lagi semua orang berpikir ini adalah musibah. Tidak ada yang berani membayangkan bahwa pelakunya adalah kakaknya sendiri yang masih anak-anak. Dan Amarjad dia berdiri di sana tenang tanpa ekspresi. Pembunuhan ketiga akhirnya terungkap. Korban ketiga adalah bayi perempuan dari keluarga tetangga. Kali ini kejadiannya berbeda. Bayi itu ditemukan terkubur, ada luka, dan jelas ini bukan kecelakaan. Polisi akhirnya turun tangan. Mereka mulai bertanya siapa yang terakhir bersama korban, siapa yang berada di rumah sekitar. Namun yang muncul Amarjad Sada. Tidak ada yang percaya bagaimana mungkin anak 8 tahun melakukan ini. Namun ketika polisi menanyakan apa yang terjadi, justru lebih mengerikan. Pengakuan yang membuat merinding. Saat diinterogasi, Amarjad tidak menangis, tidak panik, tidak ketakutan. Ia mengaku dengan nada datar, tanpa penyesalan. Ia menunjukkan lokasi jasad. Ia menceritakan caranya seolah sedang bercerita tentang hal biasa. Ketika ditanya kenapa, jawabannya membuat isi ruangan sunyi. Tidak ada motif uang, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya rasa ingin tahu. Dan disinilah semua orang sadar, ini bukan kasus biasa. Reaksi polisi dan hukum India. Masalah besar muncul, Amarjad masih di bawah umur. Hukum India tidak mengizinkan anak sekecil itu di penjara. Polisi kebingungan, masyarakat marah, media mulai meliput. Pertanyaannya satu, apa yang harus dilakukan pada anak yang membunuh tapi belum cukup umur untuk dihukum? Akhirnya Amarjad dikirim ke pusat rehabilitasi anak, bukan penjara, bukan sel, hanya pembinaan untuk waktu terbatas. Kemana Amarjad sekarang? Setelah beberapa tahun Amarjad dibebaskan, identitasnya dirahasiakan, lokasinya disembunyikan, tidak ada foto terbaru, tidak ada wawancara, tidak ada kabar resmi. Ia menghilang dari catatan publik dan sampai hari ini tidak ada yang tahu dengan pasti di mana dia sekarang, siapa dia sekarang, apakah dia berubah atau tidak. Analisis psikologi dan kriminolog mencoba memahami apa dia psikopat sejak kecil ataukah hasil lingkungan yang rusak. Beberapa ahli percaya kurangnya empati, tidak memahami nilai nyawa, lingkungan tanpa pengawasan. Namun satu hal pasti, kasus ini melampaui logika manusia normal karena pembunuh biasanya lahir dari trauma, tapi Amarjad tidak menunjukkan trauma yang jelas. Kebohongan keluarga dan kegagalan awal. Namun ada satu bagian yang jarang dibahas di media. Setelah Amarjad tertangkap, polisi mulai menggali ulang 2 kematian sebelumnya, sepupu dan adik kandungnya sendiri. Saat ditanya keluarga, Amarjad terdiam. Beberapa anggota keluarga sebenarnya pernah mencurigai sesuatu. Ada perilaku aneh, ada tatapan kosong, ada kebiasaan menyendiri yang ekstrim. Namun di desa miskin seperti Musahari, melapor ke polisi bukan pilihan mudah. Takut, malu, dan yang paling kuat penyangkalan. Mereka memilih percaya itu kecelakaan dan keputusan itu membunuh 2 nyawa berikutnya.
Kasus ini akhirnya membuat fakta pahit bahwa pembunuhan berantai ini tidak hanya dilakukan oleh satu anak, tetapi dibiarkan tumbuh oleh sistem dan lingkungan. Saat media India kehilangan kata-kata. Ketika identitas Amarjit terungkap, media India panik. Judul-judul berita bermunculan. Anak 8 tahun membunuh, pembunuh berdarah dingin termuda. Namun ada satu masalah besar. Tidak ada foto resmi, tidak ada rekaman pengadilan, tidak ada proses hukum terbuka. Semua ditutup karena hukum melindungi identitas anak di bawah umur. Ini justru memicu teori liar. Beberapa orang percaya Amarjit bukan satu-satunya pelaku. Yang lain berspekulasi ada anggota keluarga yang melindunginya. Namun hingga hari ini semua itu tidak pernah terbukti. Yang tersisa hanya ketakutan publik dan keheningan negara. Kehidupan di pusat rehabilitasi. Sedikit informasi bocor dari dalam pusat rehabilitasi. Amarjit tidak diperlakukan seperti kriminal dewasa. Tidak ada borgol, tidak ada sel. Namun pengawas mencatat hal mencurigakan. Ia tidak menangis saat dimasuk, tidak bertanya kapan bisa pulang, tidak menunjukkan rasa bersalah. Saat anak lain bermain, Amarjit sering duduk, diam mengamati, bukan ikut bermain, bukan takut. Psikologi mencoba terapi empati, hasilnya tidak jelas. Ia bisa menjawab pertanyaan dengan benar, namun tidak menunjukkan emosi yang seharusnya muncul. Inilah yang membuat banyak ahli takut, karena kecerdasan tanpa empati adalah kombinasi paling berbahaya. Gimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Aris Story Lab, undurkan diri. Joy.